3, 2, 1. Open your mind. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman, pada video ini nanti akan melanjutkan dari materi kita yang sebelumnya. Materi yang akan kita bahas pada video ini adalah mengenai sistem informasi eksekutif. Nah, apa itu sistem informasi eksekutif, apa keuntungan dan kerugiannya, dan sebagainya. Silakan teman-teman saksikan video ini sampai selesai. 3, 2, 1. Open your mind. Tiga, dua, satu. Open your mind. Ya, seperti yang disinggung di sebelumnya ya teman-teman, kita akan membahas mengenai sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif ini umumnya digunakan oleh para eksekutif atau top level management, yaitu jadi seorang pimpinan-pimpinan perusahaan ya, atau pimpinan-pimpinan divisi, biasanya bisa CEO, bisa CFO dan sebagainya. Top level management dalam sebuah organisasi atau perusahaan, di mana dalam sistem ini hanya menampilkan grafik dari laporan dari seluruh proses bisnis pada organisasi atau perusahaan tersebut. Jadi umumnya top level manajemen hanya perlu data-data yang sifatnya ringkas namun jelas, ya. Jadi nggak perlu tahu berapa jumlah datanya kayak gimana, nggak perlu. Yang penting hanya angkanya jelas, seperti itu. Misalnya utang perusahaan itu berapa, piutangnya berapa, jatuh temponya itu kapan, berapa beban bunga, berapa beban gaji perusahaan itu, berapa keuntungan, berapa income, berapa pengeluaran. Nah, paling nyatanya seperti itu saja. Nah, SIE ini juga merupakan satu jenis dari manajemen informasi sistem, dimaksud untuk memudahkan dan mendukung dalam pembuatan keputusan kebutuhan dari eksekutif senior dengan menyediakan kemudahan akses terhadap keduanya baik secara internal dan eksternal mengenai keterangan relevan untuk menemukan goal strategis dari organisasi. Nah, jadi para top level manajemen itu tadi ya, jadi senior atau eksekutif yang kayak komisaris misalnya, kayak gitu ya. Nah, jadi memang ini digunakan untuk kalangan yang seperti itu. Gunanya kenapa? Gunanya nanti agar menemukan kira-kira tujuan dari organisasi ini itu seperti apa, terus nanti cara melangkahnya seperti apa sehingga goal dari perusahaan itu bisa tercapai. Nah, konsep dasar dari sistem informasi eksekutif yaitu yang pertama adalah sebagai faktor penentu keberhasilan. Nah, karena ujung tombak dari penentuan strategi perusahaan itu adalah dari sisi eksekutif. Kalau eksekutifnya nanti mendapatkan data yang asal-asalan, tentunya nanti strategi ke depan juga pasti asal-asalan, karena asal-asalan pastinya juga akan tujuan organisasi pasti tidak akan tercapai. Berikutnya yang kedua adalah manajemen by exception. Nah, ini adalah memanajemen atau meminimalisir jadi kejadian-kejadian atau hal-hal yang tidak berkenan terhadap alur kerja organisasi ke depan seperti apa. Seperti itu. Jadi dengan manajemen by exception ini, misalnya kendala-kendala itu dapat dimanajemen dengan lebih baik lagi sehingga akibat yang ditimbulkan ke perusahaan itu semakin minim. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah model mental atau gambaran operasi perusahaan. Jadi SIE nanti adalah dapat menggambarkan secara mental, atau artinya tidak secara fisik ya, menggambarkan nanti kira-kira perusahaan itu arahnya kemana, kayak gitu ya. Jadi nanti Farizi nggak boleh gitu. Nah, yang ketiga adalah model mental atau gambaran operasi perusahaan. Nah, SIE yang baik nanti diharapkan tuh mampu menggambarkan operasi perusahaan ke depan itu seperti apa, tujuannya seperti apa, orientasinya seperti apa, nanti akan dijelaskan secara gamblang di sebuah sistem informasi eksekutif. Nah, apa sih keuntungan dalam menerapkan sistem informasi eksekutif ya? Yang pertama itu penggunaan yang mudah untuk eksekutif tingkat tinggi, karena pengalaman luas komputer tidak diperlukan. Jadi tinggal klik saja, nanti hasil cukup kelihatan hasilnya, jadi sudah bisa menganalisis kayak tadi ya. Paling cuma perlu detail hutang berapa, income berapa, terus laba berapa, rugi berapa dan sebagainya.
Nah, berikutnya yang kedua adalah menyediakan pengiriman tepat waktu dari ringkasan informasi perusahaan. Maksudnya seperti ini. Ketika si eksekutif itu perlu data yang cepat, kayak gitu ya. Misalnya hari ini dia perlu, nah dia dalam waktu singkat itu sudah bisa mendapatkan detail informasi yang ringkas aja. Misalnya si eksekutif senior ini pengen tahu tuh penjualan per semester tahun 2 tahun yang lalu misalnya seperti itu ya. Nah pada itu juga dia sudah bisa nanti dapat ringkasannya. Oh penjualan semester 2 tahun sebelumnya adalah nilainya sekian, itu langsung dia dapatkan. Berbeda kalau tidak menggunakan SEA ya. Kemudian yang ketiga adalah keuntungannya adalah informasi yang disediakan lebih mudah dipahami ya, karena tadi bentuknya hanya berupa grafik dan laporan, jadi akan mudah ketahuannya, mudah pemahamannya. Kemudian EIS atau Executive Information System menyediakan pengiriman tepat waktu informasi, manajemen dapat membuat keputusan segera. Nah ini ada kaitannya dengan yang poin kedua. Nah, karena ada ketepatan waktu dalam pengiriman informasi, otomatis manajemen juga cepat itu memutuskan. Oh ternyata kondisi sekarang adalah seperti ini. Berarti kita punya strategi lain yang supaya mengcounter kondisi yang sekarang itu seperti apa. Berikutnya yang kelima adalah meningkatkan informasi pelacakan. Nah ini sama seperti yang disinggung sebelumnya. Dengan adanya sistem informasi eksekutif, kita bisa melacak misalnya income, pendapatan atau track penjualan dari 5 tahun yang ke depan, 5 tahun yang lalu itu seperti apa, 3 tahun lalu seperti apa, terus kerugiannya kenapa, bisa diketahui sebabnya seperti apa. Nah, kemudian yang terakhir adalah menawarkan efisiensi untuk pengambilan keputusan. Nah, tentunya karena data itu cepat ada, otomatis kita akan cepat ketika mengambil keputusan ya, efisien waktu, efisien biaya dan sebagainya. Itu sangat efisien sekali. Nah, kemudian kalau tadi itu keuntungan berarti pasti ada kerugian ya. Ini beberapa kerugian kalau menerapkan SEA ya. Kerugian ini dalam artian tidak hanya berfokus di materi, tapi mungkin ada beberapa hal yang disinggung adalah kerugian. Nah, tergantung sistemnya artinya seolah-olah manusia itu atau si eksekutif ini apa ya namanya ya, dikontrol oleh sistem aja. Misalnya kalau si sistem ini harusnya seperti ini ya, nanti yang si eksekutifnya ngikut aja kayak gitu aja. Nah, itu yang bahayanya ya. Jadi usahakan nanti supaya tidak tergantung sistem adalah mungkin sistem hanya memberikan alternatif atau data, tapi tetap sebagai pemegang kendali keputusan itu tetap di tangan eksekutif kayak gitu. Kemudian informasi yang berlebihan untuk beberapa manajer, ini mungkin karena SIE-nya tidak dikelola dengan baik ya. Nah, jadi nanti ada beberapa manajer yang memang bukan bagiannya, dia mendapatkan data yang terlalu besar ya, seperti itu. Kemudian sulit untuk mengukur manfaat. Nah, manfaat di sini tidak dalam artian luas sekali ya. Misalnya ketika si manajer itu hanya perlu misalnya informasi detail keuntungan saja, tapi dia juga diberikan misalnya detail kerugian atau misalnya detail total penjualan barang. Nah itu apakah dia perlu itu apa tidak? Kalau tidak perlu berarti kan manfaatnya itu harusnya tidak usah saja, berarti berkurang manfaatnya. Tapi kalau si dia perlu tentang misalnya data kerugian, data income, data penjualan, berarti dia akan bermanfaat sekali. Jadi manfaat ini adalah bersifatnya abstrak saja, jadi tergantung pada sisi eksekutif sama eksekutif pastinya juga berbeda. Jadi tergantung dari si masing-masing eksekutif ini mendapatkan informasi seperti apa. Kalau dia memang kelebihan informasi berarti manfaatnya berkurang. Tapi kalau dia informasinya kurang berarti dia kekurangan informasi. Nah seperti itu ya. Jadi harusnya para eksekutif itu mendapatkan porsi informasi yang pas. Biaya operasional tinggi. Tentu sekali. Kenapa tentu sekali? Karena untuk menerapkan SEA yang tepat guna, tepat sasaran, sesuai dengan proses bisnis di perusahaan itu pasti membutuhkan pengembangan yang lumayan besar sekali ya, baik di dana, kemudian para expert yang dipakai, itu tentunya pasti biayanya besar sekali. Nah, kemudian sistem dapat menjadi lambat, besar, dan sulit untuk dikelola. Nah, ini umumnya kalau sudah berjalan dalam beberapa dekade ya, misalnya seperti itu ya. Karena umumnya kalau sistem ini tidak dirawat, karena data itu akan semakin hari akan semakin besar. Nah, untuk mengelola data yang besar pasti perlu sebuah sistem komputer yang cepat pula, yang handal, yang canggih ya. Baik di sisi hardware-nya, kemudian ada update software-nya. Nah, harus yang seperti itu. Kalau itu tidak dilaksanakan maka
sistem pasti akan menjadi lambat, besar, dan sulit untuk dikelola. Kemudian perlu proses internal yang baik untuk pengolah data. Ini perlu sekali nih, ini hubungannya sama pengoperasian yang membutuhkan biaya yang paling tinggi ya. Karena kalau dalam internalnya itu udah pengolah data yang tidak baik, maka nanti ketika membuat sebuah SE juga pasti akan dana akan semakin membengkak karena tidak adanya ketepatan format yang dipakai. Jadi harus jelas dulu data pengelolaan datanya baru bisa mengembangkan sebuah sistem informasi eksekutif. Password. Nah, password itu sebenarnya sudah cukup umum ya, cuman kalau untuk sekarang kalau password saja itu masih dirasa kurang. Kenapa kurang? Karena kalau misalnya si penggunanya itu kelupaan password atau salah memberikan password, maka otomatis sistem dari perusahaan itu akan bisa dieksekusi oleh orang yang memiliki password. Nah, harusnya selain password tetap diberikan sistem pengamanan lain ya, misalnya one time password, misalnya yang kalau sekarang sudah one time password tuh artinya ketika kita login nanti sistem akan memberikan sebuah kode ke handphone, misalnya nanti si pengguna akan menginputkan lagi nomor kode tersebut. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian data akses. Nah, data akses ini akan terjadi kerugian jika tidak di manage dengan baik. Artinya harusnya kalau si manajer hanya lingkup manajer saja yang bisa mengoperasikan, tahunya di tingkat bawah juga bisa mengoperasikan, nah itu yang kacau sekali. Nah, jadi makanya data access ini perlu sekali untuk dibenahi. Dan juga eksekutif ini karena ada data akses kemungkinan hanya bisa mengakses sesuai dengan tupoksinya saja. Misalnya kalau bagian keuangan dia tahunya keuangan saja, dia nggak bisa mengakses ke yang lain. Padahal mungkin dia perlu juga tuh. Nah seperti itu. Mengenai data akses itu memang seharusnya dikelola ketika proses pengembangan sistem informasi eksekutif itu dilakukan. Nah, seperti itu ya. Nah, itu beberapa kerugian ya atau beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan ketika ingin mengembangkan sebuah SIE. Nah, itu teman-teman video yang bisa saya sampaikan terkait materi SPK. Nah, teman-teman tadi sudah pada video-video sebelumnya sudah ada tugas nomor 1, nomor 2 ya. Nah, untuk soal nomor 3 teman-teman berdasarkan analisis sistem informasi eksekutif, kira-kira perusahaan dalam kategori seperti apa sih yang bisa menerapkan sistem informasi eksekutif ya. Dan mungkin berikan contohnya kira-kira perusahaan apa yang menurut Anda menerapkan sistem informasi eksekutif. Soal nomor 4, pada video sebelumnya atau beberapa video sebelumnya teman-teman sudah dijelaskan mengenai konsep basis data. Nah, silakan teman-teman desain sebuah rancangan basis data dengan menggunakan dbdiagram.io dengan soalnya seperti ini. Misalnya saya punya sebuah perpustakaan ya, akan membuat sebuah perpustakaan ya, misalnya kayak gitu. Nah, saya ingin mengelompokkan buku-buku saya berdasarkan kategori dari bukunya. Misalnya tentang komputer, tentang manajemen, tentang agama, tentang sosial, tentang ekonomi. Kemudian masing-masing buku ini saya taruh di rak-nya masing-masing. Misalnya rak dengan kode atau misalnya rak A itu untuk komputer, rak B itu untuk agama, rak C itu untuk ekonomi dan seterusnya. Nah, dari studi kasus tersebut silakan teman-teman analisis kemudian buat desainnya dengan menggunakan dbdiagram.io ya. Kemudian nanti teman-teman desainnya nanti diekspor ke dalam format PDF. Seperti itu ya. Nah, teman-teman, kemudian soal yang kelima adalah apa hubungan antara basis data dengan sistem penunjang keputusan. Nah, teman-teman, itu 5 tugas yang harus Anda kerjakan ya, atau soal latihan yang harus Anda kerjakan. Untuk mengenai pengumpulan tugas nanti seperti biasanya akan saya kirimkan sebuah formulir untuk meng-capture dari jawaban kalian. Nah, teman-teman, demikian untuk materi SPK kali ini. Semoga materi dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita bertemu kembali di video-video lainnya. 3, 2, 1, close your mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.